hari Jumat biasa dalam minggu pekan yang ketiga. Renungan inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengisahkan tentang kerajaan Allah dalam dua perumpamaan, yakni perumpamaan tentang menabur benih di tanah dan perumpamaan tentang biji sesawi. Baiklah, yang pertama kita bahas. Kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih di tanah. Tentu untuk sebagian orang pernah menabur benih. Dan sebelum menabur benih, yang dikerjakan pertama adalah memilih benih itu. Memastikan bahwa benih itu pasti baik. Dan harapannya nanti akan bertumbuh baik. Ketika seseorang menabur benih di tanah, tidak ada seorang pun yang tahu persis bagaimana pertumbuhan dan perkembangan benih itu dari hari ke hari. Walaupun tadi pemilihan benih diusahakan, tetapi proses pertumbuhan benih setelah ditanam ke tanah, tak ada seorang pun yang tahu persis kapan bertumbuhnya daun, kapan bertumbuhnya batang, kapan bertumbuhnya bunga dan buah-buahnya. Tak seorang pun bisa menjelaskan secara persis. Dan dalam beberapa waktu, kemudian juga orang bisa menentukan panen. Saudara-saudara yang terkasih, memang ungkapan kerajaan Allah kerap dijumpai dalam Injil Markus dan Lukas. Tetapi dalam Injil Matius menyebutnya dengan kerajaan surga. Namun yang dikatakan di sini tentang kerajaan bukan soal pemerintahan atau wilayah. Sebagaimana dulu kita memiliki paham ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Sulaiman umpamanya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya. Melainkan di sini mau digambarkan dalam perumpamaan ini adalah tentang kebesaran, kemuliaan, kekuasaan Tuhan yang diberitakan. Pertumbuhan benih itu bukanlah soal kehebatan benih atau tangan manusia yang menanam, tetapi soal kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Kuasa Allah tidak pernah tergantung pada manusia. Pertumbuhan iman pun tidak tergantung dari manusia, tetapi tergantung dari daya ilahi. Benih yang ditabur itu umpamanya dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang berlipat ganda
jika ditabur di tanah yang baik dan cocok tentunya. Seperti menabur benih yang unggul, kita pun menabur benih iman di tanah yang baik dan bukan di pinggir jalan, bukan di tanah yang berbatu-batu dan bukan di semak duri. Maka perumpamaan hari ini mengajak kita untuk membiarkan iman kita atau benih iman kita bertumbuh dengan kekuatan dan proses daya ilahi. Iman yang diungkapkan di sini adalah kepasrahan, ketotalan penyerahan diri kepada Tuhan. Iman yang terbuka pada rancangan Allah dan iman yang berkualitas yang demikian membuahkan hasil yang baik. Artinya adalah kerohanian pribadi kita yang dapat memberikan kepuasan batin, terutama bagi Tuhan dan sesama. Benih itu yang membiarkan diri dipengaruhi oleh daya ilahi untuk bertumbuh dan berkembang hingga menghasilkan buah yang ganda. Buah yang ganda dimaksudkan di situ adalah buah untuk sesama, bisa membahagiakan orang lain. Dan gambaran ini mau mengatakan bahwa bagaimana menanamkan kerajaan Allah dan bagaimana pertumbuhannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini digambarkan bahwa menaburkan benih di tanah yang baik. Dan proses pertumbuhan itu tergantung di tangan Allah. Ibu dan bapak saudari yang terkasih yang di rumah, semua kita dipanggil untuk menaburkan benih yang baik, benih kebaikan, seperti kasih, sukacita, keadilan, solidaritas, perdamaian, pengampunan satu sama lain. Agar terasa rumah dan keluarga kita sungguh merasakan kerajaan itu. Semua anggota dalam iman yang mendalam akan Yesus Kristus akan bisa bertumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan bila anggota juga menanam atau menabur benih kasih itu dengan keterbukaan hati. Terbuka juga untuk mewartakannya dalam kehidupan masyarakat sekitar. Jadi yang diandaikan di sini dalam keluarga kita adalah saling menanam dan saling menabur, sehingga juga mampu kita semua dapat saling menuai, saling menikmati. Tak ada yang saling menuntut. Jadi saudara-saudara yang terkasih, gambaran benih di sini bagaikan benih iman yang kita terima langsung dari tawaran Allah. Benih iman tersebut akan bertumbuh melalui kesetiaan kita menjalani hidup kita, entah suka, entah duka yang kita alami setiap hari. Apakah peristiwa perjalanan hidup kita setiap hari kita jalani dengan iman kepada Yesus? Apakah perjalanan hidup kita totalkan agar Tuhan yang memproses? Kadangkala kita katakan ya, kita berserah dan kita serahkan, tetapi lalu kita gelisah juga, seperti ada keraguan, kekurang percayaan dalam hidup kita. Dan itu kita manusiawi sekali. Dan sebenarnya pertumbuhan hidup kita semuanya adalah anugerah Tuhan. Semua hadiah dari Tuhan. Ada memang usaha dari kita, usaha mengisi kehidupan ini setiap hari dengan usaha yang terbaik yang bisa kita buat. Maka karena anugerah Tuhan, kita tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk bermalas-malas. Tidak ada alasan untuk menuntut saja dan menuntut saja dan menuntut saja. Apalagi tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Tidak ada alasan untuk bermegah diri. Sebab semuanya adalah anugerah Tuhan. Proses setiap hari, detik demi detik, itu adalah hadiah dari Tuhan. Orang beriman yang memiliki proses pertumbuhan yang baik akan menjadi lebih ramah, penuh kasih, pemaaf, dan berusaha membangun persahabatan. Hidup bagaikan untuk Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua adalah Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Dalam Injil dikisahkan bahwa
Biji sesawi inilah benih yang paling kecil dari segala jenis benih sayuran. Namun sekalipun dia yang terkecil, ia dapat bertumbuh, berkembang menjadi pohon sayuran yang sangat besar. Dan bahkan burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Menarik sekali saudara-saudara yang terkasih. Pertumbuhan iman akan bertumbuh dalam rancangan dan daya ilahi. Dalam perumpamaan pertama tadi yang dikisahkan adalah tentang menabur atau menanam dan pertumbuhan hingga menghasilkan panenan. Saya lebih merefleksikannya bahwa semua itu adalah proses dan anugerah Tuhan. Anugerah daya ilahi yang menumbuhkan semuanya. Dan dalam yang kedua ini adalah tentang biji yang terkecil bisa bertumbuh menjadi besar dan menjadi naungan bagi yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, saya memang tidak mengenal biji sesawi yang digambarkan menurut kitab suci hari ini. Karena menurutku, biji sesawi yang dikisahkan dalam Injil hari ini berbeda dengan biji sawi yang kita kenal. Walaupun nama-nama sama-sama nama sawi. Karena kita tahu sendiri kalau sawi ditanam, bijinya memang kecil, tapi ketika sawi ditanam, tak ada burung-burung bersarang di sana dan tidak besar. Nah, ini yang membuat saya mungkin ini berbeda. Namun bukan itu yang terpenting, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, refleksi yang menarik bagi kita adalah tentang pertumbuhan biji sesawi yang kecil itu yang bisa menjadi sangat besar. Siapa yang menumbuhkannya dan bagaimana proses pertumbuhannya? Beriman berarti kesediaan menjadi yang terkecil di hadapan Yesus dan keterbukaan kepada rahmat Allah. Pertumbuhan iman akan tampak dalam ketangguhan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Apakah kehidupan kita setiap hari membiarkan diri diproses oleh kuasa Tuhan? Atau kita sangat terlalu cemas? Atau kita terlalu menuntut sehingga kita semakin gelisah dan semakin tak pasrah kepada Tuhan? Terkadang kita merasanya ingin mengatur, terkadang kita rasanya ingin yang menguasai. Tetapi pada hari ini dikatakan pertumbuhan biji sesawi itu sungguh luar biasa oleh karena Allah, oleh karena karya Allah, dan bukan oleh karena biji sesawi itu sendiri. Ibu bapak yang terkasih, marilah kita dalam keluarga kita masing-masing mulai lagi menanamkan benih-benih iman dalam keluarga kita. Sebab pada saatnya kita akan menuai keindahannya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi nyaman ada bersama kita. Beriman kepada Tuhan adalah menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah-buah kebaikan, buah-buah kebersamaan, buah yang memampukan kita saling percaya, saling mencinta, dan saling membangun. Buah itu adalah buah yang mampu membangun kita, menumbuhkan semangat kita kembali, dan membuat pertumbuhan kita semakin hari semakin berkualitas. Dalam dunia yang sungguh mengglobal ini, marilah kita tetap menjaga relasi kita dengan Yesus dan menjaga kehidupan kita bersama dengan orang lain. Semoga pertumbuhan iman dan kebersamaan kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita masing-masing, sungguh memerdekakan setiap anggota rumah tangga. Sebab iman yang terbuka, yang bertumbuh oleh daya ilahi, memberikan kemerdekaan bagi yang lain. Tidak memberikan penindasan, tidak memberikan ketertekanan kepada orang lain, tetapi sungguh membuat keluarga itu merdeka. Namun merdeka sebagai seorang yang dikasihi dan mampu mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam iman akan Yesus, kita tetap berusaha
menumbuhkan kebesaran iman dalam kehidupan kita. Walau kadang terasa sukar dan berat, namun tetap yakin dan percaya bahwa kita mengalami perlindungan Tuhan. Nah, kedua peristiwa tadi, kedua perumpamaan tadi, perumpamaan tentang menabur benih mengajak kita untuk menabur segala kebaikan. Dan perumpamaan tentang biji sesawi mengajari kita untuk lebih berpasrah, lebih berserah kepada Tuhan dan penyelenggaraannya. Hidup adalah anugerah Tuhan, maka jangan sia-siakan. Bersyukurlah dalam segala-galanya. Semoga amin.